betapa banyak bapak ibu yang terpuruk. Halo, pakai ilmunya orang-orang sukses. Kalau terpuruk jangan seperti telur yang dibanting. Apa saya? Tapi seperti bola yang dibanting. Tahu telur neng? Banting. Dia di situ baik. Yang dikatain orang, yang dizolimi orang, yang disakiti siapa-siapa, jangan kayak telur. Tapi kayak berapa banyak bu orang-orang? Berapa banyak? Ini ngapa jadi begini suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, aminkan doa saya. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Jangan jadikan pulangnya kami nanti dari sini kecuali gugurkan dosa-dosa kami. Wala hamman illa farrajtah. Semoga yang lagi pada sulit Allah mudahkan urusan-urusannya. Wala maridun illa syafaitah. Semoga yang pada sakit Allah angkat penyakitnya. Wala hajatan hiya laka ridha min hawaijid dunya wal akhirah illa yassartaha. Weh, aku kalah sama teh pucuk. Semoga yang pada punya hajat semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratil Mukarramun, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus kepada Al Mukarram Bapak Haji Abi Mursid, Bapak Ki Haji M Maliki, Bapak Ki Haji Syidat Hidayatullah, Bapak Haji Refli siapa namanya? Jampak. Juga Al Mukarramah Ibu Hajjah Fatmawati, juga penceramah kita Al Mukarram wal Muhtaram Habib Alizza Abidin bin Abdurrahman Ali Idrus, juga Al Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Sofan Nizam, para asatidat, para pimpinan-pimpinan taklim jamaah yang hadir semua, yang doain semoga dipanjangkan umurnya sama Allah Subhanahu wa taala. 30 menit pembukaan udah 5 menit. Saya pengen ngomongin namanya kronologi. Apa Bu? Coba diulang. Apa tuh? Urutan gitu ya. Cuman atau aja bagaimana kronologi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ibu, ini banyakkan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Yang capek ibu, yang ngurusin suami, ngurus anak, yang bunting, yang brojolin, yang nenin, yang enakin suami, yang doyan ngaji, yang suka ngomel, yang suka ngomongin orang, yang suka ngutang. Nih banyak yang haus bapak-bapak ibu nih, banyak yang pada nyari air. Ada sebutan dalam sejarah namanya Amul Huzn. Coba diulang Bu. Apa namanya Bu? Namanya Amul Huzn atau tahun kesedihan. Apa artinya? Jadi dulu sebelum peristiwa hijrah, kalau ada kejadian tahunnya lompunya nyebutnya pakai kejadian. Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun apa Bu? Amul Fil atau tahun gajah. Ada Amud Dhaifah, tahun banjir. Nah ini yang kemudian menjadi sebab Isra Mi'raj, namanya Amul Huzn. Apa Bu?
Nih bagi 3 nih, saya mau openingnya aja. Nanti sisanya Habib sama Pak Kiai. Ibu, namanya Amul Huzn. Ada apa dengan tahun kesedihan? Ternyata peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita semua Bapak Ibu untuk bagaimana seorang nabi yang dalam kondisi terpuruk jatuh disebabkan karena kehilangan 2 orang yang sangat beliau sayangi. Yang satu namanya Abu Thalib. Siapa namanya, Bu? Yang satu namanya Bunda Khadijah. Siapa namanya? Yang satu pamannya, yang satu istrinya. Bu, biasanya orang Cipadu ame paman gak penting-penting amat. Halo, gak seperti bapak. Ya Pak ya? Nah datang ke Babalu sama datang kencing lu beratan mana tuh Bu menurutnya? Babalu. Tapi kenapa di saat Nabi meninggalnya itu Abu Thalib, itu kesedihannya betul-betul luar biasa? Karena Abu Thalib adalah ketika bayi Nabi dimomong sama kakek Abdul Muthalib, setelah sekian tahun digantikan tukang momongnya yang namanya Abu Thalib yang memang jagain beliau, effect protection kepada beliau, jagain beliau, ngomong beliau, bahkan begitu nikah yang ngurusin beliau, perjuangannya yang dampingin beliau. Maka pantas begitu meninggal Abu Thalib, Ibu, maka sedihlah yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bu, ini yang salah bukan saya ya, yang salah tukang bagiin air nih. Udah Pak, cepetan nih, terus saya emosi nih. Udah Be, udah deh, tinggal 20 menit. Begitu meninggalnya Abu Thalib, maka nyusulah kemudian meninggal namanya Khadijah binti Khuwailid, adalah istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, istri yang sempurna dari sisi kacamata manapun. Ketika kemudian jauh setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, bicara depan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Aisyah, Khadijah tidak akan pernah tergantikan dengan perempuan manapun. Bu, kira-kira ngomong begitu, ngomongin bini tua depan bini muda, kesel apa kesel? Kesel apa kesel? Kenapa kok kemudian sebut-sebut dia bukakan Allah sudah gantikan kepadamu seorang perempuan seperti saya? Apa kata Nabi? Tidak ya Aisyah, sampai kapanpun cintaku pada Khadijah tidak akan pernah singgah, karena ada keutamaan Khadijah, ada 4. Berapa Bu? As-sabiqunal awwalun ila akhir ayat. Ketika semua perempuan-perempuan Arab saat itu menolak keberadaan Nabi, muncullah Khadijah binti Khuwailid sebagai perempuan yang pertama masuk Ketika orang-orang pada nggak bisa mendanain suami sebagai seorang perempuan kaya raya, lempengan begitu dia kagak hitung-hitungan ame suami lempengan harta. Saya tanya sama suami orang-orang Cipadu, bener nggak kalimat begini? Duitmu, duitku, duitku. Tuh kan begitu? Coba diulang. Duit abang, duit mama, duit mama. Tuh begitu orang Cipadu. Tapi Bunda Khadijah luar biasa, pakai bang anak saya bakal dakwah. Bahkan suatu ketika maaf, ketika menyusui Sayyidah Fatimah Zahra, maaf Bapak Ibu, puting apa darah daripada Sayyidah Khadijah, netes darah. Bu, kenapa netes darah? Bukan digigit Bu, karena sudah nggak ada saripati yang bisa diminum. Ibu, orang kaya raya tapi dannya dihabiskan bakal dakwah. Maka pada saat menjelang Sayyidah Khadijah wafat, apa kata beliau? Ya Habibi, ya Rasulullah, sekiranya nanti saya mati, habis duitmu bakal dakwah, maka gali kubur saya, silakan jual tulang-tulang saya untuk menambah modal dakwah Anda. Subhanallah. Ini kalau bisa begitu Bu, supaya suami saya Ibu jangan hitung-hitungan mati. Awas ya bang, abang mungkin 2 juta, awas ya pulangin 3 juta begitu. Ada orang Cipadu begitu. Ketika orang-orang gak bisa mendatangkan kasih sayang, Khadijah muncul sebagai orang yang berikan kasih sayang luar biasa. Bahkan perempuan-perempuan yang lain, istri-istri yang lain tidak bisa menghadirkan anak. Khadijah adalah satu-satunya perempuan selain Maria Qibtiyah yang anaknya panjang umur bisa menghadirkan anak-anak 4
ibu-ibu nih, 4 ibu-ibu nih. Berapa Bu? Supaya disayang sama suami. 1, yakin ame suami. Apa Bu? 2, jangan hitung-hitungan duit. Coba diulang. 3, laki-laki butuh kasih sayang. Coba diulang. Yang keempat, alhamdulillah Allah karuniakan anak kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Ibu perempuan yang luar biasa meninggal, maka tahun itulah kemudian beliau mendapatkan sebutan namanya apa? Tahun kesedihan, karena meninggalnya 2 orang yang sangat dicintai, yang namanya Abu Thalib dengan Sayyidah Khadijah Kubra atau Khadijah binti Khuwailid. Paham sampai sini? Woi, paham? Maka begitu sedih Nabi melakukan upaya pengen jalan-jalan. Biasanya kan orang kalau sedih biasanya jalan-jalan kan terhibur, betul? Maka berjalanlah Nabi sekalian kemana jalan-jalannya? Ke sebuah perkampungan namanya Taif. Apa Bu? Nih ibu dengerin saya nih. Tadi nyebut Abu Thalib, menyebut Khadijah, tahunnya apa tadi? Amul Hasan. Lalu menyebut sebuah perkampungan namanya Taif. Apa Bu? Nabi jalan-jalan ke kampung Taif, berharap supaya apa? Terhibur dia punya hati. Jangan-jangan begitu saya jalan-jalan di sana disambut, tapi yang terjadi bukan disambut Bapak Ibu, tapi disambut. Begitu sampai di sana bukan tola al-badru, bukan tola al-badru sebagaimana Bapak Ibu tadi asraqal berdiri, bukan tola al-badru, tapi dorongan penyiksaan yang luar biasa. Sampai singkat cerita, malaikat yang jaga gunung, malakul jibal, sampai menawarkan, ya Muhammad. Orang ada yang nyaut bolang. Ini orang 1500 gak ada nyaut, bagaimana ceritanya? Ya Muhammad sallallahu ala Muhammad. Semua lagi sallallahu. Itu malaikat bilang, ya Muhammad. Ibu tuh cepetan nyaut ya kalau sembunyi. Ya Muhammad, bilang ke saya, tuh gunung-gunung banyak. Ayo, pilih gunung yang mana? Aku akan timpakan kepada orang-orang Taif yang mendolimi kamu. Bilang ke saya, kira-kira ibu-ibu kalau dizolimi sama orang ada yang belain, kira-kira. Iya bang, timpain aja bang. Ibu, tapi Nabi dengan budi pekertinya luar biasa. Beliau laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Bagaimana akhlaknya dengan kelembutannya, bukan melaknat, tapi apa kata beliau? Aku datang bukan untuk membawa laknat, tapi aku datang untuk membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Mana ngangkat tangan Bu? Mangkat tangan beliau. Apa yang diangkat? 2 doa Bapak Ibu. Allahumma hdi qaumi fahum la ya'lamun. Amin Bu. Ya Allah, berikan petunjuk kepada orang-orang yang belum dapat hidayah. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua apa kata beliau? Allahumma akhrijna min aslabihim zurriyatan thayyibah. Amin. Ya Allah, keluarkan dari sulbi-sulbi orang-orang Taif supaya apa? Muncul generasi-generasi yang berkualitas. Pada saat Nabi datang, semua non muslim sampai hari ini sudah disurvei oleh beberapa orang dan peneliti. Hari ini orang-orang Mesir, orang-orang sekitar Saudi Arabia, banyak yang Islamnya campur dengan orang-orang Kristen. Tapi sampai hari ini orang-orang Taif itu agama Islamnya 100% karena doa orang yang dizolimi. Pernah dizolimi orang? Hei, pernah dizolimi orang? Jangan sekata-katanya. Punya laki ngedolimi, jangan ngatain begini. Abang bapak pulang-pulang, ayo sedih, ngurusin sekolah. Awas ya, kapan-kapan lumpuh beneran. Dasar anak nggak punya pikiran, emas sakit diem baik, nggak punya pikiran bener. Bu, makanya kalau ngomelin anak satu baik, bener-bener lu begitu.
bangun susah bener-bener lu, pulang telat bareng-bareng bener-bener, laki buat telat pulang bener-bener. Supaya apa? Ucapannya jadi doa, ucapannya jadi doa. Bapak Ibu yang Allah rahmati, maka kesimpulan bahwa pada saat singkat cerita tentang Abu Husain ini, tentang bagaimana Nabi dalam kondisi dizolimi, maka Allah menghiburnya tidak kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang, langsung diajak jalan-jalan. Subhanalladzi asra bi abdihi, terusin, lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa ila akhir ayat. Diajak jalan-jalannya bukan ke depan, bukan ke Ragunan ngelingetin Pak Dek, bukan ke tempat-tempat yang lain, tapi langsung minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bukan sembarangan jalan-jalannya, langsung tembus sampai mana Bu? Sidratil Muntaha. Subhanallah. Semua walhamdulillah. Wala wallah, lagi atau lagi, subhanallah. Gugur dosanya, rontok dosanya, terusin. Sebagaimana rontoknya daun-daun kering yang dilepas oleh rantingnya. Buat siapa yang Allah menyebut dalam hadis Nabi, ahabbul kalam indallah, ucapan yang paling bagus adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang Allah mulia, baru 20 menit nih ngaji. Terus nih, ya udah gua mah udah amplopnya udah lihat kan. Satu lagi dah. Bu, maka dari satu poin ini saja saya pengen ngomong betapa banyak Bapak Ibu yang terpuruk. Halo, pakai ilmunya orang-orang sukses. Kalau terpuruk jangan seperti telur yang dibanting. Apa saya? Tapi seperti bola yang dibanting. Ya? Tahu telur neng? Banting. Dia di situ baik. Yang dikatain orang, yang dizolimi orang, yang disakiti siapa-siapa, jangan kayak telur. Tapi kayak. Berapa banyak bu orang-orang? Berapa banyak? Ini ngapa jadi begini suaranya? Bang, mic-nya bang. Berapa banyak orang-orang yang sukses karena awalnya dizalimi sama orang. Maka sebelum saya tutup salam bu, ini hanya awal saja. Kalau wadon gak usah banyak-banyak aja, ada para ulama terakhir. Yang intinya saya pengen menyemangati semua yang hadir bu. Siapapun kita mendapatkan ujian kehidupan kita, tenang sayang. Al-Qarni nulis buku, bagus banget tulisannya. La tahzan. Apa bu? Coba diulang. Artinya jangan sedih. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Shadiq dalam ketakutan luar biasa dalam gua, ketika cara orang-orang kafir Quraisy, apa kata Nabi? Ya Abi Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, Allah itu bersama kita. Nah itu saja bu ya, orang suruh udahan ya udah, saya mau aja. Emang ngomongnya maka gak seberapa, udah begitu baik, udah jadi aja. Saya mah namanya partai tambahan ya, nanti ada partai utama gitu aja. Itu yang saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ibu sekalian ya. Terima kasih untuk mendengarkan saya sekian menit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.